Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA dengan kelompok yang beranggotakan Abdul Aziz, Arshila Dewi Basuki, Najma Salsabila Suni, dan Safira Hamidah ingin menjelaskan salah satu bab matematika peminatan kelas 12, yaitu aplikasi turunan trigonometri titik stasioner. Sebelum kami masuk ke pembahasan contoh soal-soalnya, kami akan sedikit review mengenai materi aplikasi turunan trigonometri ini. Yang pertama yaitu menentukan interval mana yang fungsi naik dan mana yang fungsi turun. Kalau untuk fungsi naik, turunannya lebih dari 0. Sedangkan kalau fungsi turun, turunannya kurang dari 0. Yang kedua yaitu titik stasionernya, yaitu titik yang menentukan di mana letak titik maksimum dan minimum. Di mana cara mencarinya yaitu turunan sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga yaitu garis singgung. Untuk mencari garis singgung dibutuhkan dua hal, yaitu titik dan gradian. Titik itu ada dua, yaitu X yang disebut absis dan Y yang disebut ordinat. Yang keempat adalah cekung atas dan cekung bawah. Untuk cekung atas, turunan keduanya lebih dari 0, sedangkan cekung bawah turunan keduanya kurang dari 0. Dan yang kelima yang terakhir yaitu titik belok, yaitu titik yang berubah ke antara cekung atas dan cekung bawah. Jadi titik ini nih ada di antara dua cekungan tersebut. Dan titik belok harus sama dengan 0. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama yaitu grafik Y sama dengan sin X tambah cos X akan turun pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Jadi pertama-tama kalian bisa lihat sini ada kata kunci turun di soalnya, sehingga turunan kurang dari 0. Turunan sin X sama dengan cos X, lalu turunan cos X sama dengan min sin X, sehingga turunannya adalah cos X dikurang sin X kurang dari 0. Lalu ini dijadikan cos X min sin X sama dengan 0. Nah, sin X di sini kan bisa dipindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi cos X sama dengan sin X. Nah, di sini kan ada cos X. Biar lebih gampang, cos X-nya kita jadiin 1. Jadi agar bisa jadi 1, semua ini kita bagi cos X. Sehingga cos X dibagi cos X sama dengan 1, sin X dibagi cos X sama dengan tan X. Sehingga menjadi 1 sama dengan tan X. Sekarang kita akan mencari nilai dari tan X ini. Kalau di kuadran, nilai positif tan ada di bagian kuadran 1 dan 3. Berarti kuadran 1 sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Dan di kuadran 3 sama dengan 180 tambah alfa, yaitu 180 tambah 45, yang menjadi 225 derajat atau 5 pi per 4. Jadi itu sama aja ya, 225 sama 5 pi per 4. Nah, abis ini kita akan bikin yang namanya garis bilangan. Lalu masukin ini angka-angkanya semuanya. Pertama, di sebelah kiri kita naruh titik 0, lalu titik pi per 4, lalu titik 5 pi per 4, lalu 2 pi. Selanjutnya kita akan memasukkan angka bebas ke cos X min sin X ini untuk menentukan apakah titik ini plus atau minus. Jadi apakah itu negatif atau positif. Kali ini kita akan pakai 90, kalian bisa pakai angka apa aja. Sehingga kalau pakai 90 kita masukin ke dalam cos X min sin X ini. Sehingga menjadi cos 90 kurang sin 90. Yaitu cos 90 0, sin 91. Sehingga menjadi 0 kurang 1 sama dengan min 1. Nah, tadi kan 90 dan 90 ini berarti titik 90 berada di antara pi per 4 dan 5 pi per 4. Sehingga tanda min ini, kenapa bisa tanda min? Karena tadi kita dapatnya min 1. Sehingga tanda min ini kita letakkan antara pi per 4 dan 5 pi per 4. Lalu kan ini ada batas nih. Batas titik pi per 4 dan 5 pi per 4. Berarti yang di sini tandanya plus dan yang di sebelah kanan tandanya juga plus. Lalu karena yang kita cari itu kurang dari 0, seperti dari soalnya ya.
kurang dari 0, maka yang diambil yaitu yang minus. Sehingga kita dapat menemukan jawabannya yaitu pi per 4 kurang dari x kurang dari 5 pi per 4. Aziz, di sini saya akan melanjutkan untuk contoh soal nomor 2, yaitu tentang fungsi naik. Di sini ditanyakan dari interval min pi sampai pi, kapan fx sin kuadrat x itu naik. Nah, sebenarnya sama aja, cuman bedanya adalah kalau naik, syaratnya itu turunan pertamanya nanti lebih dari 0. Oke, coba. Turunan pangkat, 2-nya ke depan dulu. Terus, sin-nya tetap, dan turunan sin-nya itu cos x. Lebih dari 0. Cari pembuat 0, disamakan juga gak apa-apa. Jadi 2 sin x kali cos x sama dengan 0. Akhirnya kalian di sini disuruh mencari sin berapa yang nilainya 0. Coba cek, sin yang nilainya 0, 0. Berarti x-nya nanti 0. Ada lagi selain 0? 2x sama dengan sin 180, berarti x-nya nanti 90. Ada lagi 360, tapi 360 itu udah keluar dari interval yang diberikan. Berarti ada kebalikannya, yaitu 2x nilai min 180 itu juga pasti 0. Nah, x-nya nanti juga min 90. Kemudian selanjutnya kalian bikin garis bilangannya. Di sini ada beberapa titik. Paling kecil min pi. Terus selanjutnya ada min 90. Ditulis pi per 2 juga bisa. Kemudian x-nya ada 0. Nah, tulis 0. Kemudian 90 kasih pi per 2. Kemudian terakhir ada pi. Nah, taruh. Habis itu sama, cek plus minusnya. Masukkan angka bebas tapi gak boleh batas, jadi berapapun boleh. Coba 30 boleh. 2 kali sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3. Terus yang ini dicoret. Nah, yang penting itu hasilnya bilangan positif. 30 di mana? 30 itu antara 0 sampai 90. Berarti di sini plus. Lalu selanjutnya ganti tanda, terus ganti lagi dan ganti lagi. Pertanyaannya lebih dari 0. Maka kalian bisa ngambil yang ini boleh, yang ini juga boleh. Jadi x-nya antara min pi sampai pi per 2. Atau x-nya antara pi per 2 sampai nanti 0. Jadi di sini jawaban yang benar itu yang D. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3, yaitu menentukan titik stasioner penyebab minimum. Nah, contoh di sini ada fx sama dengan 8 plus 2 cos x. Dia akan punya minimum untuk interval ini berapa? Berarti kalau minimum maksimum nyarinya lewat titik stasioner ya. Yaitu turunan pertamanya itu disemadengkan 0. Oke, coba satu-satu. 8 turunannya 0. 2 turunannya 2. Terus cos x min sin x sama dengan 0. Berarti min 2 sin x sama dengan 0. Sin x-nya 0 dibagi min 2, nilainya tetap 0. Jadi di sini pembuat 0-nya itu sin x sama dengan 0. Jadi kalian cari sin berapa yang nilainya 0. Coba sin berapa yang nilainya 0? 0, taruh. Terus ada lagi 180. Sebenarnya ada lagi 360. Cuman 360 itu hanya kelipatan dari 0. Jadi mau kalian hapus juga nggak apa-apa. Karena penyebabnya itu pasti cuma 2 pertanyaan ya. Satu maksimum, satu lagi minimum. Dan 360 itu cuma pengeluarannya 0. Mau dipakai boleh, mau nggak juga silahkan. Nah, cuman kita kan nggak tahu ya, nanti penyebab nilai maksimum minimumnya itu nilainya yang mana. Jadi memang harus kalian cek dua-duanya. Di sini kalian cek nilai F0 sama satunya lagi F180. Nah, coba yang F0 dulu. Berarti kan jadi 8 ditambah 2 cos 0 sama dengan 8 plus 2 kali 1. Berarti nilainya 10. Nah, sekarang coba yang 180.
8 plus 2 kali cos 180, 8 plus 2 kali min 1, dan hasilnya 6. Nah, setelah kita cari tadi, ternyata kita temukan F0 itu 10, terus F180 itu 6. Nah, kalau udah gini berarti kita tinggal milih. Di sini untuk soalnya yaitu nilai minimum. Ya, nyarinya tentu yang lebih kecil. Nah, di antara 10 sama 6 yang kecil itu yang mana? Yang pasti yang 6 ya. Jadi kita temukan kalau nilai minimumnya itu 6. Jadi di sini jawabannya yang benar itu yang A. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.